Sekarang Jokowi mulai cemburu pada Prabowo. Prabowo ada di Paris. Di situ dia dikerbuti oleh diplomat asing. Semua orang yang ingin jadi menteri ada di Paris. Paris jadi ibu kota alternatif Indonesia untuk 1 minggu ini. Bayangin coba. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang? Dia lagi mempersiapkan upacara besar-besaran di IKN tanggal 10. Mau ngapain di situ coba? Mau pamer bahwa IKN itu ada legasi dia. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi Jokowi. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Saya kan nggak dukung Pak, saya baru 1 tahun. Bapak-bapak kan yang dukung lama. Jadi saya kalau jilat ya enggak gitu, ini fakta. Saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Jadi kita bangga. Somplak ya Rocky Gerung. Ngapain Jokowi iri lihat Pak Prabowo? Lah wong yang menugaskan Pak Prabowo ke Eropa itu kan Jokowi gitu. Bahkan setelah pulang dari Eropa, Pak Prabowo lapor kok ke Pak Jokowi tentang masalah apa-apa yang terjadi di Eropa gitu loh. Lah ngapain iri? Pak Jokowi sudah melakukan hal tersebut kan sebagai presiden. Pak Jokowi juga dianggap sangat istimewa oleh pemimpin-pemimpin dunia lainnya, seperti yang dikatakan Pak Zulkifli Hasan tadi. Loh, Rocky Gerung ini kok wah kelihatannya mau merendahkan Pak Jokowi dan mengangkat Pak Prabowo dan ingin mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Rocky Gerung, kok pikiranmu seperti itu sih? Ini loh kesaksian dari Pak Zulkifli Hasan ketika mendampingi Pak Jokowi ketika kunjungan ke luar negeri. Simak baik-baik videonya. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Saya kan nggak dukung Pak, saya baru 1 tahun. Bapak-bapak kan yang dukung lama. Jadi saya kalau jilat ya enggak gitu, ini fakta. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo Pak. Ya karena bagus saya dukung, kan gitu. Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih Opal itu Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh ada daripada Gedung Opal tuh. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Peninggalan Bung Karno. Kita bangga sama Bung Karno. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden nggak berjuang, ya nggak benar Pak. Saya di situ banyak ada Rosan banyak di situ menteri, saya jadi saksi. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu Pak, Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi energi terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Mana lagi hasilnya? Saya damping presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja. Presiden bilang saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras.
Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras, gitu. Kira-kira Pak, ya tentu banyak lagi yang lain bilateralnya. Saya mendampingi presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat Oki. Presiden Atalanta mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat Oki menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu dengan Joe Biden untuk memperjuangkan, maka presiden sudah memperjuangkan waktu pertemuan bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Titip pesan disampaikan juga. Bilateral dengan Pangeran MBS antara lain, ya. MBS mengatakan karena waktu itu kita berebut bola, kita juga ingin menjadi tahun 2000 berapa ya itu ya, tuan rumah Piala Dunia, berebut dengan Saudi Arabia. Walaupun kita belakangan, pengaruh Pak Erik itu hebat. Pak Erik ini hebat, kalau di bola hebat ya. Udah susah payah Saudi Arabia lama gitu, dapat 100 lebih negara pendukung. Pak Erik baru sebentar 80. Mau aja goyang ini Arab lagi gila bola sekarang, semua pemain dibayar. Minta Pak Jokowi kita ngalah agar dukung Saudi Arabia. Pak Presiden tanya Pak Erik gimana? Tidak mudah ngalahkan, tapi mempermalukan bisa gitu. Tapi kalau menang sulit, apalagi kalau dia berani besar-besaran. Akhirnya putuskan sudah dukung Arab Saudi. Senangnya minta ampun tuh Pangeran. Pangeran juga mengatakan apa yang Indonesia minta kami bantu. Presiden kita ini sederhana, minta cuma haji, hajinya tambah gitu, ya sudah tambah haji Pak. Kira-kira antara itu. Inflasi udah, dagang sekarang Pak. Memang ekonomi dia melambat seperti Pak Aryo Bimo tadi. Ada perubahan iklim, ya, ada suku bunga, ada nilai tukar, ada apa lagi ya, ada perang, ekonomi melambat Pak. Gitu. Kalau ekonomi melambat, pasti daya beli turun, harga komoditas turun, gitu ya. Semua akan turun. Tapi kita tetap mencari ikhtiar yang selalu saya sampaikan untuk buka pasar-pasar baru. Ya. Oleh karena itu sekarang surplus terbesar bukan lagi dengan Tiongkok, India Pak, Pakistan. Itu baru-baru Pak. Gitu. Meksiko memang kecil, tapi sudah 100%. Kan lama-lama jadi bukit juga Pak. Gitu. Tidak secepat. Bagaimana caranya? Anggarannya turun untuk ya kita rubah, kita pindah aja Pak. Ongkosnya mahal, ITVC itu ekonominya mandek, ya kita pindah aja petugasnya ke ekonomi yang sedang tumbuh, biayanya murah gitu.